Trijaya Hot Topic, pemanfaatan biodiesel, biosolar sebagai energi ramah lingkungan antara program pemerintah dan harapan konsumen. Selamat mengikuti. Selamat pagi mendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita kembali hadir dalam Trijaya Hot Topic, di mana pada hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema mengenai penggunaan biodiesel atau biosolar sebagai energi ramah lingkungan. Ini merupakan kerjasama Lembaga Yayasan Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Semarang dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI beserta dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Di mana pada kesempatan kali ini telah hadir dua narasumber kami yang akan kita ajak berbincang-bincang sejauh mana penggunaan biodiesel atau biosolar sebagai energi ramah lingkungan ini. Telah hadir di studio kami, yang pertama adalah Ibu Eni Lestari. Beliau adalah Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Bu Eni, selamat pagi dan selamat datang, Ibu. Selamat pagi, Pak. Iya, dan juga Bapak Ngargono yang sudah lama tidak ketemu ya Pak ya. Kalau lewat di depan ini melirik saja gitu ya. Pak Ngargono ini adalah Ketua Yayasan LP2K atau Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Iya. Nah pagi hari ini pendengar Trijaya, kita juga bisa Anda saksikan secara live streaming, di mana pada pagi ini untuk Anda yang ingin berinteraktif bisa melalui 7465898, juga bisa menggunakan SMS ataupun juga WhatsApp di nomor yang sama di 0818403898. Untuk Anda yang berada di rumah, Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui streaming di MNC Trijaya FM SMG, baik melalui YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Anda bisa melihat secara jelas Pak Ngargono dan juga Bu Eni. Iya, mungkin kita langsung saja menyingkat waktu pada pagi ini mengenai penggunaan biodiesel, biosolar sebagai energi ramah lingkungan, Ibu Eni. Kita pengen tahu, Bu, hakikat sumber daya dari fosil ini kan katakanlah sedikit demi sedikit, tahun demi tahun ini akan habis dikonsumsi. Dunia ini tampaknya tidak sebanding dengan ketersediaan termasuk cadangan yang kita miliki. Ini seberapa besar sih Bu konsumsi BBM di Jawa Tengah sampai saat ini? Apakah Jawa Tengah ini juga kategorinya boros ini mungkin? Monggo Bu. Ya, baik, terima kasih. Dengan Saya Krisna Bu. dengan Pak Krisna. Terima kasih Pak Krisna. Jadi memang terkait dengan BBM fosil ini, khususnya di negara kita memang kebutuhannya sangat besar. Sementara untuk ketersediaan atau cadangan energi fosil akan semakin habis. Jadi dalam waktu yang kurang dari 20 tahun barangkali sudah mulai harus mikir untuk mencari alternatif lain. Jadi termasuk konsumsi bahan bakar di Jawa Tengah, kalau tidak dikendalikan, terutama yang subsidi itu akan masih pada angka yang lebih gede. Jadi untuk subsidi juga yang terkait dengan solar ini harus dikendalikan. Kita punya kuota tertentu sehingga tapi realisasinya dari tahun ke tahun kemarin itu pasti melebihi dari kuota yang ada, lebih dari 100%. Nah untuk itu makanya di samping ada ketentuan untuk menggunakan non-fosil atau dalam hal ini belum 100%, masih blending gitu, sekian persen itu, 30% kalau untuk tahun ini. Ini memang diperlukan sekali. Itu juga mendasar aturan-aturan yang ada, banyak aturan. Jadi dari pusat ada Undang-Undang Nomor 30/2007 tentang energi, kemudian termasuk juga untuk pemakaian nabati tadi tercantum dalam Perpres 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Jadi di sana juga lebih menekankan, lebih memperbesar penggunaan energi terbarukan dan mengurangi energi fosil. Untuk daerah sendiri, Jawa Tengah dalam hal ini juga sudah diterbitkan peraturan daerah untuk Rencana Umum Energi Daerah Perda nomor 12 tahun 2018. Nah, Jawa Tengah ini
merupakan provinsi yang pertama kali mempunyai perda RUET ini Pak. Jadi iya dia seperti diamanatkan dalam Rencana Umum Energi Nasional itu tiap provinsi harus mempunyai Rencana Umum Energi Daerah. Jadi ini Jawa Tengah masih pertama kali. Jadi tahun 2018 waktu itu bulan Desember sampai dengan hari ini sudah ada 16 provinsi yang sudah menetapkan perdanya. Di situ prinsip bahwa memang energi terbarukan ini harus semakin meningkat. Kemudian dengan mengurangi energi fosil. Untuk Jawa Tengah sendiri tahun 2025 EBT ini ditargetkan sekitar 21,32%. Masih di bawah nasional sih. Kalau nasional 23%. Nah ini kenapa masih seperti ini, karena pertimbangannya penggunaan batu bara di Jawa Tengah ini masih besar terkait dengan PLTU yang akan berdiri di Jawa Tengah, sehingga ini akan mengurangi perhitungan dalam energi terbarukannya nanti. Tapi harapan kami untuk realisasinya nanti kita bisa melewati itu, seperti itu Pak. Mungkin. Nah Bu, ini kalau kita katakanlah menggali sumber daya alam ini semestinya kan lambat laun akan berkurang ya Bu ya. Tapi bahan baku energi ini atau bahan baku yang bisa, apakah sekarang akan dari Jawa Tengah ini sudah mengarah ke satu bahan baku yang nantinya bisa terbarukan seperti yang mungkin sekarang ini gaungnya sudah mulai digembar-gemborkan kemana-mana dan masyarakat sudah mulai menggunakan. Sejauh mana Ibu? Untuk sumber daya alam macam-macam ya Pak. Jadi kita dalam hal ini mungkin tidak hanya berbicara untuk nabati saja ya. Jadi sumber daya alam yang ada ini bisa nabati, bisa non nabati. Jadi yang nabati ini salah satunya tadi yang seperti tema di atas tadi sebagai campuran dari solar dalam hal biodiesel gitu ya. Kemudian ada lagi yang nabati itu untuk biogas. Pengembangan biogas juga sudah banyak dikembangkan Pak di Jawa Tengah. Ini untuk substitusi penggunaan LPG. Yang di masyarakat saat ini yang LPG 3 kilo. LPG 3 kilo itu kan subsidi. Jadi dengan masyarakat menggunakan biogas tadi akan mengurangi penggunaan LPG, di samping masyarakat juga efisien dari sisi pengeluaran, negara juga efisien dari sisi subsidi, jadi subsidi bisa dikurangi. Biogas. Kemudian yang sudah dikembangkan lagi ada listrik dari air Pak, dari aliran sungai seperti itu lah. Mikrohidro itu dikembangkan mikrohidro ya, itu juga sudah dikembangkan di daerah Pekalongan, Banyumas, Banjarnegara seperti itu banyak. Kemudian PLTMH ada lagi Surya yang sekarang lagi juga lumayan viral nih Pak. Surya yang dengan PLTS rooftop atau PLTS atap itu sudah ada aturannya, Permen SDM nomor 49 tahun 2018 itu juga sudah dipayungi itu dan mewajibkan 30% di dalam RUEN tadi, Rencana Umum Energi Nasional. Itu mewajibkan 30% atap bangunan pemerintah harus sudah terpasang itu. Dan ini Jawa Tengah juga sudah mulai menginisiasi dan menggerakkan ini untuk gedung pemerintah, kemudian untuk bangunan-bangunan publik dan sampai dengan industri. Gitu. Kalau rumah tangga belum Bu? Rumah tangga sudah. Hanya rumah tangga itu kan memang harus investnya kan harus pribadi kan. Jadi sudah banyak Pak beberapa rumah tangga yang sudah memasang itu dan memang terbukti mengurangi tagihan listrik PLN seperti itu. Kalau industri juga sudah banyak yang memasang, contohnya ada di yang skala besar itu ya, yang industri itu ada di Tirta Investama Pak yang produksi aqua galon di aqua di Klaten itu sudah menginstal sekitar 2,3 mega di sana. Dan saat ini juga sudah lagi dibahas untuk perjanjian jual belinya dengan PLN, dengan mekanisme juga mereka menggunakan investor lain seperti itu. Kita pindah ke Pak Ngargono Pak. Kalau kita pengen tahu apakah dari masyarakat Jawa Tengah ini katakanlah kadang belum menghiraukan pemakaian BBM yang ramah lingkungan ini, karena banyak sekali kita jumpai adanya pencemaran udara yang disebabkan karena gas buang dari kendaraan niaga, kendaraan transportasi umum dan sebagainya. Jadi gini Mas, saya beberapa waktu yang lalu juga memperoleh data dari teman-teman masyarakat transportasi Indonesia. Jadi tren penurunan kadar
polusi udara. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh kota-kota besar di dunia itu ternyata sangat positif. Karena ini bukan menurut saya belum pada perilaku ya, tetapi karena memang kegiatan ekonomi yang sedang lesu begitu, sehingga petanya itu sudah berangsur menjadi hijau gitu. Jadi artinya kondisi polusi udara kita yang mayoritas disebabkan oleh transportasi atau pembakaran BBM dan sebagainya itu berkurang. Nah, tetapi yang saya kira juga perlu selalu diedukasi kepada masyarakat bahwa memang ini agak dilematis juga, bahwa ketika BBM mahal atau subsidinya itu dikurangi, itu kan sebetulnya untuk dalam hal pengendalian. Jadi sebetulnya BBM ini mahal loh, kalau Anda beli itu hati-hatilah, pakailah seefisien mungkin, pakailah sepenting mungkin gitu, kira-kira begitu. Nah, makanya kalau saya masih ingat ya, dulu mungkin barangkali sudah cukup agak lama, kira-kira tahun sebelum tahun 2000-an itu, waktu itu harga minyak tanah ya, jauh sebelum ada konversi LPG, waktu itu harganya itu kira-kira 1.800-an, padahal harga keekonomiannya itu hampir 4 kali lipat. Nah, ini kan akhirnya kan ya pemakaian masyarakat itu tadi tidak terkendali gitu ya. Jadi tetapi kalau subsidinya dikurangi, wah ini Sobrontayudo ini pasti ya, berapapun nilai subsidinya dikurangi pasti itu akan menjadi isu nasional, dan itu isu yang paling hangat di media gitu ya, demo di sana sini dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ketika payung hukumnya juga sudah ada, terus PP-nya juga sudah ada, perdanya juga sudah ada. Nah, sekarang saya kira bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita supaya, kalau bahasa saya ini ya malah energi lah, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai istilahnya kita ini nanti menghabiskan energi yang sebetulnya itu juga menjadi hak dari anak cucu kita gitu. Betul. Nah, ini yang harus diedukasi. Memang program-program pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota yang mengarah kepada bagaimana menuju kombinasi energi baru terbarukan yang semakin besar sesuai dengan amanat Perda, saya kira ini juga harus perlu didorong gitu, sehingga pemerintah provinsi setahu saya juga memberikan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana itu ya. Setahu saya misalnya tahun 2012 sampai sekarang ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu memotivasi kepada pemerintah kabupaten kota itu untuk memberikan semacam penghargaan kepada ini di tingkat desa yang mereka mempunyai kepedulian terhadap kemandirian energinya gitu. Jadi berbagai contoh tadi disampaikan oleh Bu Eni, ada PLTA, ada pembangkit mikrohidro, ada biogas, ada juga yang modelnya seperti mesin pompa kinetik gitu. Jadi dia menaikkan air dari sungai ke pemukiman, tetapi dia tidak menggunakan energi. Jadi pakai hentakan yang itu juga diciptakan dari air itu sendiri gitu. Jadi kalau melihat itu rasanya seneng gitu ya. Karena apa? Karena masyarakatnya tidak perlu mengeluarkan energi untuk menaikkan air itu sampai ke kamar mandi mereka. Nah, ini yang saya kira juga diberikan apresiasi. Kalau biogas saya kira sudah cukup banyak. Jadi ini tinggal bagaimana terus mendorong, mungkin berkolaborasi dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, teman-teman di Dinas Peternakan, karena terus terang kalau biogas ini nyawanya itu di ternak. Ya, kami minggu yang lalu ya kami sempat jalan-jalan ke Sragen, ke Blora juga, yang tadinya ada biogas, tapi begitu ternaknya, nah susahnya lagi kalau ternaknya itu sifatnya rojokoyo. Rojokoyo itu tabungan. Kalau ternaknya itu memang bisnis, dia penggemukan atau sapi perah, itu memang setiap hari dia punya. Tapi kalau rojokoyo itu misalnya seperti orang-orang di Pantura ya, Pati, Rembang, Purwodadi, Blora, rojokoyo itu tabungan gitu. Jadi dia tidak ada pengaruh. Kalau misalnya ini sedang mahal atau daging sedang mahal dan sebagainya, dia nggak akan dijual juga. Tetapi dijualnya itu pada saat paceklik atau ini mantu gitu ya, atau ini anaknya mau sekolah gitu. Nah, itu baru dijual. Itu namanya rojokoyo. Nah, ini yang agak riskan. Ini terus terang ancaman dari digester biogas itu yang sudah disiapkan, dan dia sebetulnya punya umur pakai yang cukup panjang menurut saya, 25 sampai 30 tahun.
itu memang akan sangat sayang kalau bahan bakunya itu tidak ada gitu. Nah ini yang artinya juga pemilihan lokasi daerah-daerah peternakan yang tepat sehingga bahan bakunya terjamin dan keberlangsungan biogas itu cukup bagus. Kalau di lapangan yang saya amati juga ketika mereka ya rata-rata dengan 3-4 sapi itu mereka sudah tidak perlu lagi beli LPG, bahkan kecenderungannya berlebih gitu. Mereka bisa mengkalkulasi kalau dia menggunakan LPG yang subsidi itu satu tabungnya kurang lebih ya kalau per gubnya sih HET-nya 15,5, tetapi real di lapangan ya kira-kira 18. Kalau ini analisis ekonominya ya, kalau sebulan dia rata-rata pakai 3 sampai 4 itu sudah kira-kira 70 sampai 80 ribu bisa dihemat itu per bulan. Dibayangkan kalau itu kali 1 tahun kan udah 1 juta lebih gitu. Ini yang belum lagi dari aspek polusi dan sebagainya. Begitu Mas. Baik, Bu, ini kalau kita saat ini kan mengenal istilah-istilah B berapa begitu ya Bu ya, yang sudah ditentukan sebagai bahan baku energi alternatif saat ini. Ini kalau di Jawa Tengah seperti apa Bu penggunaan bahan baku yang menggunakan istilah B ini? Sekarang masuk B berapa ya Bu ya? Mulai Januari kemarin Pak sudah B30. B30 ya, itu maksudnya apa Ibu ya? Mungkin bisa dijelaskan. B30 itu blending atau campuran antara bahan bakar fosil atau misalnya solar gitu ya, solar dengan 30% bahan bakar nabati, biodiesel. Jadi campurannya 30% nabati, 70%-nya dari fosil seperti itu. Itu kemarin sudah secara bertahap sebenarnya, tidak langsung 30. Jadi tahun 2016 sampai dengan 19 akhir kemarin 20 Pak. Untuk pelaksanaan di Jawa Tengah ini karena mandatori ya Pak, jadi nasional. Semuanya memakai ini, dan mandatorinya juga tidak hanya sektor transportasi saja, tapi untuk industri dan juga pembangkitan gitu. Tapi di samping itu mungkin saat ini sekalian ya Pak, sedikit pencerahan ke masyarakat. Betul, gitu ya, Bu, itu yang dinantikan. Jadinya kalau ini B30 dan B20 dan seterusnya itu nanti pasti ketika sudah mulai diimplementasikan di masyarakat itu sudah melalui berbagai percobaan atau mungkin uji ya Pak ya. Jadi ujinya itu kalau sebelum penerapan itu langsung ke kendaraan yang dimaksud. Waktu itu kerjasama dengan Toyota juga Pak, jadi beberapa armada seperti itu diuji cobakan dengan kapasitas tertentu, jenis kendaraannya juga tertentu sudah diuji cobakan kembali, dan itu juga sempat mampir-mampir ke dinas-dinas di kita Pak kemarin Pak, di SDM gitu. Jadi memang di situ sekalian berhenti kemudian melakukan sosialisasi beserta kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk uji itu. Jadi dalam hal ini kalau masyarakat saya kira juga tidak perlu khawatir, karena dengan adanya campuran itu bagaimana dengan nasib mesin dan seterusnya seperti itu ya. Ini sudah melalui uji, jadi dalam hal ini lebih safe, masih aman seperti itu Pak. Kemudian yang lain seperti yang tidak subsidi itu yang DEX itu Pak, itu juga ada kewajiban 30% juga. Jadi jangan dikira yang hanya biosolar saja yang sudah nabati. Jadi DEX pun sudah juga dengan dicampur dengan nabati seperti itu. Kecuali untuk relaksasi memang ada sektor-sektor tertentu yang masih menginginkan jangan dulu pakai B30 itu sudah ada, tapi itu juga melalui prosedur yang tidak mudah, sehingga itu juga dikeluarkan surat dari Dirjen Migas bahwa untuk sektor antara lain untuk pembangkitan listrik itu Pak, PLTGU, kemudian alat-alat TNI itu, alutsista itu juga mereka mau relaksasi untuk belum menggunakan B30, itu juga melalui sudah dikeluarkan dengan surat Dirjen Migas seperti itu. Baik, ini tampaknya ada penelpon yang ingin bergabung. Trijaya, selamat siang. Mau tanya ini seputar biodiesel ini. Itu memang sudah ada untuk yang alat transportasi atau belum ya? Kok kayaknya untuk wilayah Semarang itu kok baru dengar ada biodiesel, atau saya yang kurang ini ya?
Terus ini itu sudah diujikan misalkan untuk kendaraan atau mungkin untuk produk mesin gitu, jadi tidak merusak alat kerja atau proses kerja dari si mesin gitu. Takutnya misalkan ini menjadi penggantinya bahan bakar minyak yang sekarang, itu malah membuat trouble mesin. Itu aja sih. Soalnya kalau memang ini sudah ada di Semarang atau sudah disosialisasikan, ini kan bagus, minimal bisa mengurangi apa sih ya, pencemaran lah ya. Apalagi saya yang harus bolak-balik di kawasan itu kan luar biasa itu, banyak kendaraan-kendaraan yang asapnya tebel-tebel sama pabrik itu. Kalau yang bisa diganti biodiesel ini kan mungkin lebih bisa mengurangi dan lebih sehat lah, intinya seperti itu. Saya baru dengar ini, makanya tertarik. Mungkin yang kasihan kalau teman-teman yang pada pakai motor itu kan luar biasa, tapi mungkin yang pakai mobil ini, saya misalkan bolak-balik untuk masuk keluar kawasan itu kan masih agak aman. Soalnya di ini, mohon maaf, di kantor itu ada beberapa mesin yang memang kalau memang bisa difungsikan dengan biodiesel sepertinya lumayan, apalagi kalau tadi saya dengar agak lebih murah gitu ya, untuk biayanya gitu. Kalau memang bisa dikondisikan seperti itu kan bisa beralih ke sana, biar asapnya itu bisa berubah jadi putih atau jadi nggak ada asapnya kan. Itu aja sih, terima kasih untuk. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Afandi, Pak, di kawasan ini. Pak Afandi. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Afandi. Iya, ini sudah ada yang menanggapi, Bu. Ini terkait dengan biodiesel ini. Tapi sebelum dijawab dari Pak Effendi ini, kalau boleh tahu, kalau campuran dari minyak nabatinya sendiri ini, kalau biodiesel B20, 30 ini menggunakan apa, Bu? Sawit atau jarak atau apa? Saat ini Indonesia sawit. Oh, sawit Ibu ya? Masih CPO. Karena bahan bakunya melimpah begitu? Iya, pertimbangannya seperti itu. Oke. Pernah diuji cobakan jarak, sampai sekarang belum. Karena untuk jarak pagar itu randomnya masih kecil, jadi belum dari sisi komersial itu belum. Mungkin masyarakat masih enggan menanam jarak, Bu ya, dari tumbuh sampai dengan panen mungkin lama gitu. Lahan juga, Pak, kendala lahan juga. Ya, dibandingkan dengan jarak dan ditanami yang tanaman masih lebih ekonomis yang tanaman pangan ya, Mas. Iya, betul. Ini Pak, tadi makanya saya singgung tadi, ini sekalian sebagai sarana untuk sosialisasi ke masyarakat. Ternyata masyarakat itu masih asing dengan biodiesel apa gitu ya, padahal selama ini sudah menggunakan gitu loh maksudnya. Jadi tadi Pak Afandi, seperti saya sampaikan sebelum ini tadi, untuk mandatori dari atau kewajiban dari yang sudah dijalankan ini adalah B30. Jadi B30 itu campuran 30 nabati, 30%-nya, 70%-nya masih energi fosil, solar. Jadi yang sudah beredar dalam hal ini untuk yang kendaraan itu yang di SPBU itu seperti solar dan Dex itu ya, itu sudah menggunakan biodiesel. Jadi dalam hal ini mungkin begini ya, kita jelaskan dulu bahwa sebutan biodiesel itu memang 100% nabati memang ya. Tapi dalam hal ini 100% belum. Tapi kita akan menuju ke sana, tapi mungkin masih lama karena kalau melihat roadmap-nya pemerintah juga sampai dengan tahun 2025 nanti masih 30%. Yeah. Tapi menuju ke 100% ya itu mimpinya bangsa Indonesia nanti, Pak. Untuk ujinya nanti kalau 100% saya kira untuk kondisi mesin yang saat ini pasti memerlukan modif-modif tertentu. Tetapi untuk sampai dengan sekarang yang B30 ini untuk modif mesinnya tidak perlu lagi. Jadi masih relevan dengan menggunakan energi fosil yang ada atau 100% energi fosil seperti itu. Jadi Pak Afandi, sekali lagi yang sudah digunakan masyarakat ini baik untuk kendaraan maupun untuk mesin-mesin di industri itu sudah menggunakan campuran nabati, sudah 30%. Jadi itu tentang uji dan seterusnya itu kalau sudah diimplementasikan di masyarakat tidak mungkin tidak diuji. Ini sudah melakukan uji yang bisa dikatakan handal seperti itu sehingga akhirnya bisa diterapkan di masyarakat. Seperti yang kemarin ini yang B30 ini dari Kementerian SDM itu melakukan uji juga
dengan membawa ke Semarang waktu itu rutenya dari mana ya, Jakarta, kemudian mampir-mampir ke titik-titik tertentu sampai dengan Jawa Timur, Pak. Jadi di titik tertentu dia mampir itu melakukan sosialisasi. Di sana armada yang dibawa itu bermacam-macam tipe, bermacam-macam apa namanya ya, silinder itu bakal cc ya, kapasitasnya itu. Ada yang truk Hino gede itu, ada yang diesel. Kalau itu kemarin ada Toyota Fortuner seperti itu, kemudian Innova seperti itu. Jadi sudah uji yang dilakukan memang sudah komplit seperti itu. Tetapi untuk biodiesel sendiri, biodiesel itu 100% nabati. Ini memang belum, masih 30%. Jadi 100% nabati itu masih mungkin nanti 2050 atau berapa gitu. Demikian, Pak. Iya. Okay. Jadi Pak Avandi, kalau misalnya di kantor ini ada genset begitu ya Pak, untuk antisipasi listrik mati, ini kan biasanya menggunakan solar ya Bu ya. Iya. Itu kita ngisi solar ulang-ulang. Nah, ini kan sudah ada semacam biodiesel atau B20, 30 ini katakanlah bisa untuk menghemat harga beli, sehingga mesinnya juga katakanlah awet gitu ya Bu ya, karena sudah menggunakan campuran dengan bahan nabati tadi. Ya Pak Ngargono, kalau dari lembaga konsumen ini Pak, kurang lebih sudah 1 tahun pelaksanaan biosolar, biodiesel ini, apakah ada keluhan dari masyarakat sebagai konsumen Pak yang menggunakannya? Ya, jadi kebetulan kami punya riset kecil gitu ya, yang kami lakukan kira-kira sebulan sebelum acara ini. Itu keluhan-keluhan yang muncul, kami tidak banyak memang respondennya, tapi menyebar. Ada mulai dari angkutan barang, ada yang juga alat berat itu jenis begu dan sebagainya, ada juga yang mobil pribadi, ada juga yang industri ya, industri garam, industri rice mill dan sebagainya. Itu kira-kira keluarnya yang pertama ini kadang bersih kadang kotor. Ini sekali lagi ini persepsi responden ya, jadi persepsi responden. Jadi kan mereka kan juga mungkin barangkali punya pembanding untuk produk yang lain. Terus yang kedua untuk mobil besar ya, untuk mobil angkutan barang, ini filternya ini cepat kotor sehingga harus sering dibersihkan, disemprot ya. Terus ada juga yang mengeluhkan ini pada waktu pengisian ini ada banyak busa. Saya nggak tahu, saya nggak pernah pakai ya. Jadi ya saya yakin dia juga pasti benar memberikan keluhannya, karena memang mereka juga sudah cukup lama menggunakan ini dan lebih dari 10 tahun dia pakai mobil yang berbahan bakar solar itu. Nah, yang keempat ternyata barangnya ini juga sering telat gini. Ini yang mungkin barangkali nanti Bu Eni bisa menambah penjelasan kenapa begitu. Kalau barang subsidi ini biasanya kok cepat habis ya. Contoh kalau yang premium itu, kalau menurut saya itu juga ini ya kasusnya hampir sama ya, karena nilai subsidinya besar, pembeliannya dibatasi, kalau perlu ya dalam tanda kutip konsumennya dianiaya itulah. Jadi kalau lubang tangkinya di kanan suruh ngantrinya dari kiri semua gitu. Tapi yo mereka ya pada mau gitu. Terus harus berjejer-jejer dan sebagainya gitu. Tapi kalau nggak salah apa bahasanya Bu, penugasan ya Bu istilahnya. Ya, penugasan. Jadi mau tidak mau juga harus dilakukan. Terus ada juga yang mengeluhkan ini suara mesinnya ini lebih agak kasar gitu. Nah ini beberapa keluhan. Tetapi di samping itu memang juga ada daya tariknya ya. Yang pertama ada yang mengatakan lebih hemat, ekonomis, dan tenaga yang dihasilkan itu besar. Nah ini sekali lagi persepsi responden yang mereka sudah menggunakan lebih dari 3 tahun. Terus lebih mudah perawatannya. Ada juga yang mengatakan mesinnya lebih dingin ya. Terus ada yang mengatakan ini lebih irit. Ya, jadi saya nggak tahu iritnya, mudah-mudahan bukan jarang dipakai ya, tetapi karena memang betul-betul irit, dia punya pembanding tadinya katalah hariannya, kadang-kadang mereka ini sudah nggak nitani lagi berapa kilometer per liter, tetapi untuk mengangkut barang dari sini ke sini biasanya sehari itu dia beli sekian, kok pakai ini dia beli sekian, itu mungkin barangkali pembandingnya itu. Nah itu beberapa ada juga yang mengatakan tenaganya itu lebih kuat itu. Nah ini yang saya kira sekali lagi ini survei persepsi, sehingga ini juga perlu dibuktikan dengan data yang sangat empirik, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu, sehingga
nanti kampanyenya teman-teman di pemerintahan itu juga menjadi lebih enak. Bagaimana menuju biodiesel dengan kandungan nabatinya menjadi lebih gede. Saya kira apa yang disampaikan Pak Afandi, saya kira juga sudah cukup menunggu harapan begitu ya bahwa ini, sehingga ketika bahasanya kan kalau ada saya pasti orang pertama yang akan pakai gitu. Dan saya lihat backgroundnya beliau di kawasan industri Candi. Saya kira ini pasti penggunaan juga cukup besar, dan berharap ada bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, syukur harganya lebih hemat dan sebagainya. Itu Mas. Iya. Nah, berarti katakanlah masih ada banyak persepsi dari masyarakat, tenaganya besar tapi mesin berbunyi gitu ya Pak ya. Padahal biasanya kalau sudah bahan bakunya ini katakanlah seperti kelas yang kalau ronnya tinggi ini biasanya mesinnya lebih halus, tapi tenaga yang dihasilkan ini lebih kencang gitu ya. Tapi ini ada satu kebalikan, mesin berbunyi tapi tenaganya besar gitu. Mungkin nanti apakah ada dari SDM sendiri akan ada suatu survei atau semacam penelitian lebih lanjut terkait dengan bahan baku nabati ini B22 30 ini? Tentunya sebuah kebijakan yang dilaksanakan atau diimplementasikan di masyarakat pasti akan ada evaluasinya Pak. Seperti itu. Jadi nanti entah itu nanti dari survei atau nanti dari sisi ilmiahnya begitu ya, dengan penerapan itu kira-kira performa mesin tersebut itu nanti akan dievaluasi Pak. Nanti hasil evaluasinya pasti akan dipakai lagi untuk apakah ini nanti perlu ditingkatkan atau masih bertahan dulu seperti ini sambil menunggu uji-uji yang lebih kompatibel seperti itu ya, uji-uji yang mendukung untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Tapi selama ini secara overall gitu tidak menimbulkan masalah yang signifikan Pak ya. Jadi malah tujuan untuk mencapai energi bersih itu sedikit-sedikit kita sudah mulai jalan seperti itu. Kalau itu Pak. 30. Ini yang perlu kami sampaikan juga, ini ujinya sudah dilakukan untuk alat beratnya juga sudah. Jadi Komatsu Caterpillar itu sudah pakai juga. Kemudian Alsintan untuk alat industri pertanian juga itu Pak. Juga angkutan laut dan juga kereta api. Kalau yang 100% itu sebenarnya memang belum kebijakan secara nasional semuanya Pak. Ini tapi beberapa daerah sudah mulai mencoba. Ini salah satunya ada di Provinsi Bali Pak. Di sana ada industri nabati tapi dari minyak jelantah, minyak goreng bekas Pak. Ya, di sana sudah mengembangkan. Ya memang skalanya kecil, jadi belum bisa diterapkan secara gede melalui Pertamina blendednya ya. Jadi mereka mengujikan untuk dipakai untuk bis-bis sekolah dan untuk perhotelan seperti itu Pak. 100% dari produknya minyak jelantah itu. Itu entah itu ada modif mesin atau tidak, mungkin kami belum ada info ya Pak. Tapi kalau bayangan saya ini sepertinya harusnya memang ada, karena karakter fosil dengan BBM itu kan agak beda pastinya. Nah ini perlu yang sudah dikembangkan pada suatu daerah memang perlu dikembangkan kembali untuk nanti selanjutnya bisa diimplementasikan di tingkat nasional, daerah lain juga. Jadi bermanfaat sekali ya Bu ya. Minyaknya sudah tidak dipergunakan lagi, masih bisa diproses untuk bahan bakar. Betul, karena mungkin warna dan kandungan vitaminnya sudah hilang, itu sudah tidak terpakai, daripada dibuang percuma mencemari lingkungan. Ini bisa diolah menjadi minyak nabati untuk campuran solar dan sebagainya. Dan ini yang di Bali malah sudah langsung dipakai Pak. 100% ya, tidak campuran dengan solar. Langsung ya langsung dipakai. Kalau di Jawa Tengah ini sedang dirintis untuk masak, untuk kompor. Cuma kompornya ini khusus ya hampir sama dengan kompor minyak tanah, tapi ada sedikit teknologi yang dimasukkan sehingga terus terang harganya itu agak sedikit mahal itu. Jadi saya pernah tahu yang produk dari Jogja itu harganya masih di kisaran angka 300. Nah ini biasanya ini kalau
masyarakat ini terus terang agak sensitif warga Bu. Jadi pokoknya pokoknya bahasanya nono sing murah ngapain aku murah sing larang kan kira. Walaupun jangka panjangnya. Contoh misalnya gini Mas, contoh ya. Lampu listrik ya. Lampu listrik. Dulu itu kan ada istilahnya namanya lampu neon. Sebelumnya lampu pijar. Lampu pijar itu kan buatnya gede tapi nyalanya mengabang toh. Terus yang kedua itu neon ya. Neon itu gede tapi padang. Nah, setelah beberapa tahun muncul namanya LHE, lampu hemat energi yang seperti jari itu. Itu buatnya turun tapi padang. Nah, yang sekarang itu muncul lagi yang LED itu, kecil tapi padang gitu. Lah, maksud saya itu begitu ada lampu LED yang bagus, yang betul-betul awet, daya tahannya lama, akhirnya muncul yang produk KW2, KW3 yang harganya katakanlah sebut saja 6.000, 7.000-an dengan watt yang sama, mulai dari 5 watt sampai 20 watt itu regane podo. Itulah ini yang kadang-kala 2 bulan itu sudah mati kan gitu. Jadi kalau terus sementara tadi saya terus terang tidak boleh menyebut merek ya. Yang tadi itu bisa bertahan 2-3 tahun. Saya terus terang setiap ganti lampu itu pasti saya tulis spidol. Itu ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun. Ini sebetulnya kalau dikonversi dengan yang murah tadi itu sebenarnya jauh lebih murah itu. Apalagi konsumsi energi kan lebih hemat karena dia wattnya kecil. Karena yang tadi kadang-kadang itu 9 wattnya dia itu masih tetap aja agak merah-merah itu atau agak buram gitu. Nah ini kan bahasanya kan orang cetol gitu. Nah ini yang tetapi kan sekali lagi masyarakat kita ini kan masih banyak yang berpikir ganti kiwe murah 6.500 wis endo kan. Tapi gitu. tidak berpikir panjang. Betul. Baik konsumsi energi maupun daya pakai yang lebih lama itu tadi. Gitu. Baik, Bu Eni, Pak Ngargono, kita break lagi dan kita undang Anda pendengar Trijaya yang ingin bergabung silakan di 7465898, SMS ataupun juga WhatsApp juga bisa di 0818403898. Kita akan masuki sesi berikutnya masih di Trijaya Hot Topic. Dan ini ada pertanyaan yang sudah masuk, ini ada dari Bu Nur di Tembalang. Apakah program pemerintah menyasar juga biodiesel produksi rumahan yang bahan dasarnya minyak jelantah? Kalau pemerintah bisa memfasilitasi, kan bagus ini buat usaha rakyat untuk lebih bisa memberdayakan perekonomiannya. Apalagi misalnya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Saya bacakan dulu beberapa yang masuk. Kemudian Bu Eni ini di Demak, kalau biodiesel itu untuk rumah tangga pemanfaatannya seperti apa ya? Apa ada rencana pemerintah untuk memproduksi massal dalam waktu dekat ini? Kemudian ini ada yang masuk dari Mas Andi, biogas untuk Semarang sepertinya belum rata ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Apa sosialisasinya yang kurang atau saya yang tidak mengikuti? Semoga. Apakah ini ada syarat khusus? Ini biogas ini Mas biogas ya. Biogas di Semarang. Iya, apakah gas melon masih yang dimaksud? Mungkin yang masih bingung itu. Biogas di Semarang belum merata. Ya, mungkin biogas mungkin ya. Gas melon. Gas melon sudah, kalau gas melon tidak masalah. Iya ini Pak. Sudah tidak ada kelangkaan lagi nih Pak. Nanti sedikit disinggung. Pemerintah. Iya. Sumbut lah. Tapi mungkin ada keinginan juga untuk bisa memanfaatkan biogas di Kota Semarang. Ya, monggo Bu Eni atau Pak Mengadul sebelum nanti. Terima kasih matur nuwun Bu Nur terkait dengan minyak jelantah. Ini memang hal yang menarik. Jadi saat ini masih belum ada pengembangan ini karena memang masih terkendala, belum ada data potensi minyak jelantah sebenarnya kita punya berapa gitu Jawa Tengah gitu. Atau adakah sentra-sentra yang punya data itu, malah monggo kami diberikan informasi itu, kami akan dengan senang hati. Minyak jelantah kira-kira dari sentra UMKM misalnya seperti itu bisa produksi minyak jelantah berapa, dan nanti kalau bisa dikembangkan untuk menjadi bahan bakar lagi, nanti akan kami fasilitasi Pak dari Pemda nanti jika memang data itu tersedia dan nanti bisa dimanfaatkan kembali. Memang belum ya untuk minyak jelantah di Jawa Tengah ini belum ada pengembangan lebih lanjut. Kemudian apakah bio dari Bu Eni Demak tadi ya, apakah biodiesel atau itu sudah skala rumah tangga?
selama ini digunakannya untuk Bu, untuk transportasi. Jadi untuk transportasi yang digunakan ini yang menggunakan solar itu sudah biosolar ya. Jadi sudah ada campuran yang tadi seperti saya sampaikan B30 tadi sudah. Tapi kalau skala rumah tangga itu apa ya, kalau rumah tangga diesel mungkin ya Pak ya. Diesel genset untuk backup ya, genset ya, maksudnya genset ya. gitu ya. Itu kalau menggunakan, tapi genset pun sekarang sudah menggunakan ini juga, apa namanya? Bukan solar tapi premium dari premium ya, dari iya, Bu, yang kecil-kecil. Pertalite seperti itu ya, mesinnya bukan diesel maksudnya. Mungkin itu yang kalau dari sisi rumah tangga. Kemudian yang Mas Andi tadi biogas belum merata di Semarang. Biogas itu soalnya kaitannya dengan bahan bakunya. Jadi bahan baku kalau dari ternak itu memang di situ harus ada ternak yang kontinu. Minimal misalnya ada 4 ekor itu harus selalu ada. Kalau misalnya peternak itu mempunyai lebih dari 4 ekor bisa dikembangkan dengan kapasitas yang lebih besar gitu. Kalau nanti masyarakat sudah merasakan menggunakan bahan bakar biogas itu pasti akan senang, jadi tidak mikir lagi beli LPG seperti itu dan tertarik karena memang murah ya. Kemudian bisa juga biogas dari limbah tahu, dari industri tahu yang ada itu bisa dikembangkan menjadi biogas juga. Itu lumayan gas metannya yang dihasilkan itu lumayan gede, jadi tekanannya itu seperti tidak jauh beda dengan LPG melon Pak, jadi memang gede gitu. Nah itu bisa juga dikembangkan untuk biogas. Tapi pertanyaannya kalau biogas belum merata di Semarang, ya tidak akan merata sepanjang di sana tidak ada potensi ternak maupun limbah tahu seperti itu. Kalau mungkin kalau yang terkait dengan yang dimaksud biogas adalah gas melon atau LPG 3 kilo ini sampai dengan saat ini saya kira tidak ada masalah terkait dengan itu, karena gas melon tahu sendiri ya Pak, di gasnya kan tertulis juga kan. Betul. Gas untuk orang miskin kan seperti itu ya. Jadi sekalian sosialis juga mohon yang menggunakan LPG 3 kilo itu adalah benar-benar yang tepat sasaran yang miskin seperti itu Pak, karena itu memang barang-barang subsidi yang dimana itu subsidinya juga membebani pemerintah ya. Betul. Seperti itu. Mas Andi, kalau misalnya Anda berada di salah satu daerah di Kabupaten Semarang, kebetulan mempunyai kandang ternak untuk sapi perah dan sebagainya, ini bisa dibuat kandang komunal ya Bu ya? Iya, bisa. Supaya semakin gede itu. Nah, ini semakin gede dari gede. tabung dari tempat penampungannya ini nanti bisa disalurkan melalui pipa-pipa langsung masuk ke rumah. Iya, apalagi kandang ini jaraknya dari rumah mungkin sekarang sudah dipisahkan jaraknya, tidak berdekatan atau di belakang rumah, tapi di satu tempat yang bisa menampung beberapa ekor sapi, ataupun juga tadi dari Bu Eni ada pabrik tahu begitu Bu ya. Pabrik tahu bisa. Pabrik tahu yang limbahnya bisa dimanfaatkan untuk disalurkan ke masing-masing rumah. Atau paling tidak untuk merebus kedelainya ini menggunakan limbah bisa, dari produksi dipakai lagi untuk merebus kedelainya. Daripada beli gas, betul. beberapa ratus ribu gitu. Gas atau kayu. Gas atau kayu ya. Dan saat ini juga sudah mulai dikembangkan masyarakat juga ini Pak, swadaya masyarakat itu kotoran ternaknya bukan sapi atau kerbau tapi ayam. Ayam kemarin yang di Boyolali Pak, di Desa Urusewu kebetulan seperti yang Pak Ngagono di depan tadi sampaikan, kita mengapresiasi masyarakat yang mengembangkan itu dengan memberikan penghargaan. Itu biogas dari kotoran ayam. Kemudian Jepara juga puyuh Pak, telur puyuh. Ternak puyuh. Jadi bayangan kita ternak puyuh itu kan kotorannya sedikit ya Pak. Ternyata juga bisa dikembangkan jadi biogas dan sudah terbukti di Jepara ini Pak. Iya. Itu ya. Kemudian ada lagi yang sudah masuk Pak Zeni. Biodiesel ini apakah hanya pilihan alternatif saja? Apa akan menggantikan yang ada seperti minyak dan minyak ke gas dengan alasan gas berlimpah, tapi kalau sudah laku harga naik, dampak ke masyarakat jadi sama saja ini Pak Zeni. Begitu. Kemudian ada yang masuk lagi. Terima kasih. Mas Seno ini mengatakan sudah waktunya negara memikirkan kesehatan alamnya, terutama udara dan air yang nyaris mengisi setiap rongga sel hidup manusia. Biarlah bumi yang berat kita pijak ini menjadi saksi biodiesel solusinya. Ramah lingkungan, sehat manusianya. Salam dari anggota Greenpeace Indonesia. Oke Mas, terima kasih. Pasti. Iya. Baik.
Masih ada sedikit waktu Pak Ngargono, mungkin ada tambahan Pak Ya. sambil tadi menjawab. Ya tadi mungkin sebelum ada tambahan ini saya akan nanggapi sedikit untuk Mas Andi ya. Tapi kalau Mas Andi tinggal di Kota Semarang, sebetulnya yang saya pantau lewat media itu ada beberapa tempat yang dia sudah punya biogas. Contoh itu saya pernah baca itu di Sumurjo. Sumurjo itu Gunung Pati. Jadi mungkin dia masih banyak potensi ternak-ternak sapi perah. Ya susu segar yang dijual di Semarang itu asalnya dari daerah Gunung Pati Mijen. Di Mijen juga ada, dulu pernah kami baca lewat media, dan di tengah kota yang juga ada tapi kecil itu di Kampung Bustaman. Nah, di situ pusat gule ya, jadi kotoran kambingnya itu masuk di situ dipakai, dan kemudian kami juga pernah berkunjung ke sana dan memang masih kecil anunya. Lah, mudah-mudahan apa yang dimaksud Mas Andi ini adalah potensi biogas di Kota Semarang. Jadi walaupun termasuk kategori perkotaan, tetapi kalau di situ ada potensi bahan bakunya ada. Lah sebetulnya potensi yang cukup besar tadi disampaikan Bu Eni itu sebetulnya limbah tahu. Ini sudah ada contoh di Cilongo itu Banyumas itu gede, kapasitas digesternya itu 75 kubik. Di Pekalongan, kota Pekalongan itu di Kelurahan Sokoduet itu juga gede. Jadi saya bayangkan kalau di Semarang itu ya sekelas dengan Tandang lah. Tandang itu kan sentranya tahu tempe atau di Kerobokan itu. Nah, jadi di samping air itu dibuang di sungai atau got itu mencemari lingkungan dan berbau, ternyata mereka tampung. Jadi dan itu cukup bagus. Memang biayanya cukup besar, tetapi saya kira Kementerian Lingkungan Hidup juga pasti akan bisa bantu. Di dua tempat itu semua dibantu dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi saya kira ini tinggal pintar-pintarnya pemerintah kota maupun kelompok swadaya masyarakatnya bagaimana supaya ada bantuan untuk membuat biogas dari limbah yang sebetulnya bisa mengganggu lingkungan itu. Nah, ini mungkin barangkali saya juga menambahkan terkait dari survei tadi, terkait dengan keluhan masyarakat ketika berhubungan dengan SPBU, karena mereka kan bagaimana juga belinya di SPBU ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan takaran atau ukuran. Cuma ini agak bukan berhubungan dengan produk biodieselnya, tetapi kalau takaran dan ukuran itu adalah alat ukur. Ini kewenangannya meteorologi, dan setahu saya aturannya itu setiap tahun alat ukur itu ditera, tetapi khusus SPBU itu setiap setengah tahun itu ditera atau setahun 2 kali. Karena karena intensitas pemakaiannya itu tinggi. Nah, jadi saran konkret saya, kalau ada merasa konsumen yang dirugikan dengan alat ukur, saya kira bisa ini disampaikan kepada meteorologi setempat. Di situ setiap SPBU itu ada satu nomor komplain, yang kedua call center Pertamina, terus alat ukurnya itu ada logonya. Kalau Anda dirugikan dengan alat ukur, silakan hubungi meteorologi, itu ada nomornya dan itu disegel. Nah, ini tetapi sekali lagi tidak boleh kita menjustifikasi ukurannya itu curang itu dengan jarum yang ada di speedometer. Nah, itu nggak bisa karena itu bukan alat ukur. Tetapi kalau ada indikasi kekurangan takaran dari pergerakan jarum indikator yang ada di speedometer, itu nanti kita bisa lakukan tindak lanjut, namanya kita pakai bejana, jadi bejana ukur. Jadi nanti dituang di situ setiap 20 liter, nanti dilihat kan itu ada toleransi plus minus. Setahu saya 0,05% atau 5 per mil. Jadi kalau ini setiap kita beli 20 liter itu kurangnya sampai 100 mili, maka alat ini harus ditera ulang. Dan demikian sebaliknya, kalau kita beli 20 liter kelebihannya itu 100 mili, maka yang untung konsumen. SPBU-nya rugi. Ini juga akan semakin cepat ditera ulang, karena kalau tidak dia rugi itu. Nah, ini beberapa keluhan yang kaitannya dengan SPBU. Ada juga yang ini mungkin barangkali Bu Yani nanti bisa bantu keluhan masyarakat ini. Kalau untuk pabrik-pabrik kecil home industry beli jerigen itu dia harus pakai surat pengantar dari Perindak. Nah, ini kadang-kadang mengganggu juga. Jadi misalnya apa Pak? Pabrik apa ini? Ya, contoh kecil lah, seperti ada home industry yang mempacking garam itu, dia kan tetap beli jerigen walaupun belinya 5 liter, 10 liter, itu jadi keluhan. Ini dia harus bawa surat rekomendasi dari Din Perindak setempat itu. Nah, ini yang karena apa? SPBU bagaimana juga kalau melayani saja dia pasti akan dianggap melanggar gitu. Nah, ini yang saya kira juga perlu bagaimana juga ini keluhan masyarakat. Iya. Ya, saya kira itu Mas, mungkin tambahan saya. Baik. Ya. Mungkin Bu Eni ada tambahan? Terima kasih yang masih segar pertanyaannya Pak Ngargono. Memang ya ketika pemerintah
dalam rangka mengendalikan barang subsidi memang harus melalui agak repot sedikit, tapi kita mendapatkan yang tadi Pak terkait dengan harus menggunakan surat keterangan dari dinas terkait. Itu memang itu dalam rangka mengendalikan BBM subsidi. Itu yang dibeli itu kan solar ya Pak, solar. Jadi memang betul-betul peruntukannya untuk industri kecil gitu. Tapi sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan itu Pak. Jadi dinas perindaknya di kabupaten itu sudah mengetahui, karena memang sudah ditugaskan untuk itu sesuai dengan peraturan yang ada seperti itu. Jadi memang kalau tidak Pak, itu ada itu aja solar yang ditampung di tangki-tangki mobil, kemudian ditampung di rumah, kemudian disalurkan ke industri lah, itu aja masih banyak. Dan itu akhirnya berurusan dengan pihak-pihak berwajib seperti itu ya Pak. Itu untuk menghindari, nomor satu untuk pengendalian barang subsidi, kemudian yang kedua untuk agar tepat sasaran. Jadi sebenarnya memang begitu Pak Ngargono. Jadi agak repot sedikit, tapi dibolehkan, tidak dilarang untuk membeli pakai jerigen. Lah kalau SPBU jelas kalau sudah diperingatkan seperti itu nggak bakalan berani mereka mengeluarkan tanpa ada surat seperti itu. Kemudian yang Pak Zaini tadi, apakah biodiesel itu hanya alternatif saja atau nanti ketika itu sudah barangnya Pak murah tadi terus terus dimahalkan seperti itu tadi ya? Iya. Ini kalau ini saya bilang ini trauma mandatori, kewajiban. Trauma minyak tanah. Dulu minyak tanah dipaksa LPG 3 kilo, terus kalau LPG 3 kilo terus dinaikkan pemerintah kan juga dia nggak bisa kembali lagi ke minyak tanah kan, kira-kira begitu traumanya begitu. Iya, betul. Itu nanti ya bukan alternatif saja. Sebenarnya sebutan alternatif ini mungkin agak rancu dengan energi alternatif tadi ya. Sebenarnya energi alternatif itu kan energi lain yang bisa menggantikan energi pokoknya tadi yang dari fosil gitu ya. Tapi tapi bukan menjadi alternatif, tapi nanti ke depan barangkali malah menjadi pokok, seperti menjadi wajib menggunakan ini karena menipisnya energi fosil seperti itu ya. Kemudian dari Pak Seno ya tadi ya. Pak Seno memang mendukung sekali dari Greenpeace ya. Greenpeace ini Pak, karena implementasi dari energi dari alam gitu ya, sumber daya alam gitu, memang ke lingkungan memang berefek sangat besar. Ini pemerintah juga ditargetkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Ini bukan hanya Indonesia tapi ini dunia Pak. Jadi memang menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana kita menggunakan energi tetapi emisinya tidak mencemari seperti itu. Lah upaya-upayanya tadi seperti tadi, dengan mengembangkan potensi energi terbarukan, tidak hanya untuk bahan bakar tapi juga untuk penerapan PLTS seperti itu juga, PLTS, biogas dan seterusnya. Itu yang bisa memberikan kontribusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Itu nanti akan otomatis lingkungannya akan menjadi terjaga. Iya, betul. Ada lagi Pak Ngargono, ada tambahan? Saya mungkin ini dari dua hal saja ya. Yang pertama kaitannya dengan hemat energi, itu juga bisa dilakukan dengan perilaku. Ya, contoh paling gampang, naik motor dengan menggeber-geber itu kan. Nah, atau tiba-tiba ngebut terus ngerem, itu kan ya BBM-nya boros, ya kampasnya boros. ya alon saja. Ya, tapi kita mungkin bisa bicara begitu karena umur kita sudah 50-an. Dulu zaman kita masih di bawah 17 tahun ya ora iso dikandani kaya ngono kan. Ini proses yang butuh waktu. Mungkin Benny juga mengalami itu. Jangan-jangan dulu pembalap. Kematangan usia. Ya, kalau saya memang pembalap betul, pemuda berbadan gelap gitu ya. Yang kedua itu hemat uang gitu. Misalnya ya, kita punya keran air di depan rumah bocor, nggak segera kita ganti, notos lah atau ngocor kecil gitu. Itu kalau kita biarkan, mungkin akumulasi dalam sebulan itu cukup tinggi. Nah, mungkin kita dirugikan dari sisi kibikannya yang kita bayar menjadi lebih mahal. Tetapi perlu diketahui, kalau air itu dari air pump, itu kita ruginya adalah satu, air itu kan sudah diproses menjadi air bersih, standar air minum. Jadi ada desinfektan dan sebagainya. Yang kedua, air ini pada saat di IPA-nya, kalau misalnya dari sumur atau dari sungai, ini ditariknya juga pakai mesin, pakai pompa.
Ya, misalnya dari Kaligarang dipompa masuk ke IPA-nya PDAM diolah, ini sudah pakai listrik kan, pakai power lah. Itu kan terus di rumah kita biarin ngocor itu. Nah, kita harus berpikir bahwa tidak hanya airnya yang terbuang yang kita bayar, tetapi ada proses yang juga menggunakan energi yang cukup besar, itu yang harus kita antisipasi. Nah, yang ketiga, ketika kita bisa melakukan katakanlah tadi contoh yang saya sebutkan, keran tadi kita ganti yang bagus atau tidak bocor lagi, sebetulnya ada saudara kita yang selama ini barangkali debitnya rendah atau kekurangan air bakunya, maka otomatis dia masih bisa tercukupi gitu, karena kita sudah pemakaiannya sudah agak hemat gitu. Jadi artinya semacam empati kepada sesama pengguna yang lain ya, supaya ya contoh tadi disebutkan, kalau kita naik mobil misalnya asapnya hitam, ya mungkin kita nggak merasakan apa-apa karena kita di depan, tapi kan kita harus lihat di belakang, ternyata mereka terganggu, ternyata ada yang sesak napas dan sebagainya, belum lagi penyemaran lingkungan dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang saya kira harus juga disikapi oleh konsumen begitu. Baik, terima kasih Pak Ngargono, Bu Eni, terima kasih. Demikian tadi pendengar Trijaya, kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Bu Eni Lestari, Kabid Energi Baru Terbarukan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, dan juga Bapak Ngargono, Ketua Yayasan Lembaga Pembinaan dan Pelindungan Konsumen atau LP2K Semarang, di mana pada siang ini kita membahas mengenai penggunaan biodiesel, biosolar sebagai energi ramah lingkungan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan ataupun juga menanyakan langsung melalui telepon 7465-898, juga melalui SMS dan WhatsApp di 0818-403-898. Itu tadi perbincangan kami terkait dengan penggunaan biodiesel biosolar sebagai energi ramah lingkungan yang merupakan kerjasama LP2K Semarang dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan juga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah telah kami hadirkan untuk Anda. Kita segera mohon diri dari ruangan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan